Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Kita merasa diberkati hari ini, amin. Tuhan Yesus itu begitu baik. Penyertaannya selalu ada buat hidup kita. Haleluya Yesus. Pada saat ini kita mau datang ke tempat ini. Mau mengarahkan setiap hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Haleluya Yesus, haleluya. Biarlah hadirat-Mu ada di tempat ini pada saat ini Tuhan. Memenuhi setiap kami yang ada di tempat ini. Haleluya Yesus, haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan umat. Bagi yang datang dengan senap hati, dengan senap hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Katakan hadirat-Mu Tuhan. Memenuhiku hadirat
kami, Roh Kudus. Haleluya Yesus. Dan ku tersungkur menyembahmu yang ku nampak. Sekali lagi katakan hadirat-Mu Tuhan. Dengan lembut katakan hadirat-Mu. Katakan dengan iman-Mu. Penuhi kami di tempat ini Tuhan, penuhi kami. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Haleluya. Menyembahmu yang ku nampak. Sekali lagi katakan lagi dengan imanmu, katakan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah pada saat ini Tuhan kami benar-benar mengarahkan hati dan pikiran kami untuk menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang layak untuk kami sembah. Hadirlah di tempat ini Tuhan, penuhi setiap kami yang ada di tempat ini. Karena kami siap untuk meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami membuka acara ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita bersuka cita hari ini, amin. Karena kalau pagi ini kita boleh bangun, kita tahu itu kesempatan dari Tuhan. Dan kita akan gunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan dengan semaksimal mungkin, amin. Kita mau menyanyikan sebuah pujian mengatakan ada kuasa. Kita percaya ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya kurang mendengar suara Bapak Ibu. Kita percaya ada kuasa dalam nama Yesus, amin. Katakan Allah yang perkasa.
Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya Yesus. Pada saat ini kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita rindu untuk mengenal Allah kita lebih lagi. Haleluya Tuhan. Kami terkagum Tuhan untuk melihat setiap karya-Mu dalam hidup kami. Untuk melihat setiap apa yang Kau lakukan dalam hidup kami. Begitu kami terkagum Bapa. Ajar kami Tuhan untuk kami lebih lagi mengenal Engkau. Haleluya Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, Kami terkagum Tuhan. ku terkagum. Bila kami melihat hidup kami Bila ku lihat hidup dan karya tangan-Mu, dan karya tangan-Mu, kami tersanjung Yesus. ku tersanjung karena Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru
Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan. Kami ada untuk menjadi penyembah-Mu karena kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Izinkan kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena itu bukalah pikiran kami, bukalah pengertian kami, buka hati kami, buka telinga rohani kami. Supaya kami dapat mendengar firman-Mu dan kami lebih lagi mengenal-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah ada di tempat ini ya Tuhan. Maka biarlah Bapa kehendak-Mu yang jadi dan Engkau berkati kami semua. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya pemberitaan firman Tuhan. Hamba serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati kami Bapa. Kami akan pulang dengan sorak-sorai. Kami pulang dengan kemenangan. Kami pulang dengan pemulihan. Kami pulang dengan pembaharuan. Kami pulang dengan membawa berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menjadi saluran berkat hari ini. Biarlah segala kemuliaan hormat hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Baik, masih ada di suasana tahun baru jadi masih banyak yang libur. Sehingga gak begitu banyak hari ini. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita ada karena Allah ingin kita ada di tempat ini. Amin. Dengan demikian maka di minggu yang kedua di tahun ini bersyukur ya saudara. Amin. Ya kita harus bersyukur. Yes, saya udah ada di minggu kedua. Apakah minggu-minggu selanjutnya kita masih ada, semuanya rahasia. Dengan demikian kalau saat ini kita masih ada maka itu karena kemurahan Tuhan. Masih tema yang sama di minggu kedua 1 bulan ini kita akan tetap belajar mengenai Yohanes pasal 9 ayat 4. Katakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi kita masih ada di tema yang sama, bekerjalah selagi siang. Bapak Ibu Saudara, mulai dari kita Natal sampai minggu kemarin, saya nangkap satu kata yaitu sering kata ini diulang, hidup ini kesempatan, ya, kesempatan kita untuk bekerja. Nah, dengan demikian bertolak dari apa yang ditulis oleh Yohanes pasal 9 ayat 4, maka ada beberapa poin yang ingin saya bagikan kepada kita semua. Yang pertama, firman Tuhan katakan begini, ini Yesus terjadi sebuah obrolan di antara Yesus dan murid-muridnya saat itu. Kalau kita baca di Yohanes pasal 9 itu terjadi obrolan yang lumayan padat di situ antara Yesus dan murid-muridnya, antara orang buta yang disembuhkan dengan orang Farisi, antara orang tua daripada si buta itu. Dan begitu banyak ada dialog-dialog di situ. Dan saya tertarik dengan ayat yang keempat, dia bilang begini. Yang pertama yang ingin kita pelajari, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus bilang ke murid-muridnya, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, kata firman Tuhan. Itu merupakan sebuah ajakan. Yesus mengajak mereka, murid-muridnya, amin. Ada dorongan di sana, ada motivasi di sana supaya murid-muridnya itu mau bekerja pekerjaan-pekerjaan yang Allah berikan kepada Yesus. Ada sebuah motivasi situ, tapi ada penegasan di situ, saudara. Ada sebuah penegasan, artinya sesuatu yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, ayo kita harus mengerjakan. Ada kata harus di situ. Amin. Jadi ada penegasan, bukan sekedar Yesus ajak aja, ayo yuk kita kerja. Sehingga kita pakai lagu anak sekolah minggu bahwa apa? Kita kerja sama-sama, kerjamu, kerjaku, kerja
semua kita dan kerja untuk Tuhan. Tapi Yesus bilang harus, kita harus, katakan harus. Amin. Haleluya. Berarti 1 bulan ini kita belajar tentang ayat ini, maka tidak nunggu sampai bulan depan lagi, tapi hari ini kita sudah tahu bahwa Yesus menegaskan sebuah misi bagi saya dan saudara bahwa kita harus, amin, harus mengerjakan pekerjaan Dia. Jadi saya suka dengan cara memimpinnya Yesus terhadap murid-muridnya. Kenapa? Seringkali Yesus memimpin murid-muridnya itu dia nggak berdiri sebagai Tuhan, saya ini Tuhan, saya ini guru, kamu harus taati saya, no. Tapi dia berdiri sebagai seorang sahabat. Sehingga seperti yang saya katakan bahwa di doa Bapa kami, Yesus ajarkan bahwa kalau kamu berdoa katakan ini Bapa kami. Ya, kata kami yang sudah saya katakan bahwa Yesus ingin membuat kita sejajar dengan Dia, bahwa kita adalah anak-anak Bapa di surga. Amin. Kita sama Yesus, kita enggak kerja sendiri saudara. Kita enggak sekedar jadi orang yang mau bekerja di ladang Tuhan, maka Yesus bilang baiklah kita harus, kita, Yesus dan murid-muridnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adakah murid di tempat ini? Itu sebuah pertanyaan. Ada? Ada murid di sini? Ada anak Bapa di sini? Ada. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara, saya ingin menegaskan juga bahwa firman Tuhan bilang kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Artinya Yesus enggak bilang ini pekerjaan saya, no. Yesus bilang ini pekerjaan Bapa yang Bapa tugaskan ke saya, dan saya seolah-olah Yesus bilang saya itu enggak bisa kerja sendiri, saya butuh kalian. Amin. Walaupun Yesus bisa loh kerja sendiri. Tapi Yesus ingin motivasi, memberi motivasi, dorongan dan ajakan tapi tegas kepada kita. Yuk kita kerja. Pekerjaan Dia yang mengutus aku. Pekerjaan Bapa di surga yang sudah Dia berikan. Pekerjaan Bapa yang sudah Bapa setting, amin, rancangkan dari dulu. Baca Efesus pasal 2 ayat 10. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Amin. Jadi ada sebuah pekerjaan yang sudah Bapa di surga rancangkan, yang sudah Bapa di surga persiapkan untuk kita, dan Yesus bekerja. Ingat saudara, enggak sendiri. Kita enggak kerja sendiri sehingga kita ngerasa capek. Capek kerja sendiri, bosan no, kita kerja dengan Yesus. Karena Yesus bilang kita harus. Termasuk Yesus, jadi Yesus itu enggak pangku tangan. Sampai sekarang pun Yesus masih bekerja sampai saat ini. Kok kita mau-maunya sih berhenti? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin bertanya, saudara ingin jadi mantan apa enggak nih? Kalau orang pacaran enggak enak kalau jadi mantan, ya. Ada mantan suami, ada mantan istri, ada mantan anak enggak? Enggak ada. Mantan murid juga ada. Dia dulu sekolah tuh di Hosana, sekarang udah sekolah di mana, itu mantan. Ya. Saya Bapak Ibu, firman Tuhan ini mari kita simak baik-baik. Efesus pasal 2 ini katakan karena kita ini buatan Allah. Amin. Katakan saya buatan Allah. Diciptakan dalam Yesus. Artinya gini, waktu saya baca firman Tuhan ini, saya berpikir seperti ini.
Ada orang mau membentuk lilin lah. Pertama lilin itu dicairin ya. Terus dia pastinya pakai tempat. Kalau dia pingin lilin itu segi 4, maka dia akan kasih wadah segi 4. Lalu dia tuang di dalam wadah tersebut. Setelah kering, lilin itu bentuknya segi 4. Amin. Perhatikan. Karena kita ini buatan Allah diciptakan di dalam Kristus. Jadi Kristus itu wadah ciptaan Allah, yaitu kita, itu seperti yang saya bilang cairan lilin itu dimasukkan ke dalam wadah Kristus. Artinya waktu kita kering diangkat, kita itu seperti Kristus enggak? Seperti. Sehingga kalau kita bertolak waktu firman Tuhan bilang baiklah kita, Kejadian pasal 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia itu segambar dan serupa dengan kita. Amin. Diciptakan di dalam Kristus. Di dalam Kristus, sehingga ada kata Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam Kristus. Amin. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara, mari jangan santai-santai lagi, amin. Ya, firman Tuhan bilang pekerjaan itu harus dikerjakan selama masih siang. Bapak Ibu, siang itu adalah hari yang baik untuk kita bekerja. Walaupun kenyataan hidup kita lihat bahwa di dunia pekerjaan ini ada orang yang bekerja di larut malam, ya kan? Karena pakai shift 1, 2, 3 dan sebagainya. Ada yang dapat malam, pagi, ada yang dapat siang dan segalanya. Tapi firman Tuhan, Allah beri kita waktu untuk bekerja. Artinya ada waktu di mana kita tidak lagi bekerja. Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus bilang kita harus mengerjakannya itu pada waktu selama masih siang. Kalau kita lihat waktu Allah menjadikan langit dan bumi pada Kejadian pasal 1, maka yang Tuhan jadikan adalah terang. Lalu di situ ada beberapa pemisahan. Allah memisahkan terang dari gelap dan Allah melihat bahwa terang itu baik. Kalau terang itu baik, lalu Allah bilang terang itu siang dan gelap itu adalah malam. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu firman Tuhan bilang Allah memisahkan terang dari gelap dan terang itu disebut siang dan malam itu disebut dan gelap itu disebut malam, itu beda dengan ayat ini Saudara. Malam yang ditulis di dalam Yohanes pasal 9 ayat 4 ini adalah malam yang menentukan kerohanian kita. Di mana waktu kita jatuh di dalam dosa, kita mati secara rohani. Amin. Nah, dengan demikian waktu Yesus bilang karena akan datang malam. Akan datang malam di mana orang tidak lagi bekerja. Bapak Ibu, firman Tuhan Pengkhotbah pasal 1 katakan bahwa segala sesuatu ada masanya. Di bawah langit ini semua ada waktunya. Karena itu waktu yang ada adalah sebuah kesempatan untuk kita bekerja. Artinya ada waktu di mana kita tidak lagi bekerja dan kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Bapak Ibu, Saudara, lalu saya berpikir begini. Kadang-kadang kita masih ada di dunia ini, amin. Tapi ada saat di mana hal terjadi, ada banyak hal terjadi sehingga membuat kita tidak dapat bekerja lagi. Kita udah tua, pensiun, kita sakit-sakitan, dan mungkin ada banyak lagi persoalan apapun yang terjadi yang membuat kita ini tidak lagi bisa bekerja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bilang bahwa lalu saya
bisanya kerja apa gitu loh. Kalau bicara soal pekerjaan Tuhan, terlalu banyak pekerjaan Tuhan. Kalau kita bicara soal ladang Tuhan, terlalu luas ladang Tuhan. Seluas dunia ini, itulah ladang Tuhan. Amin. Seluas dunia ini. Jadi ladang Tuhan itu enggak sempit. Karena itu kalau enggak sempit kita enggak usah terlalu semua. Saya waktu nyanyi lagu Kita Kerja, lalu saya bilang gini, saya pikir dengan diri saya sendiri, saya renungkan dan saya tanya pada diri saya sendiri, ada enggak sih beda kita kerja sama-sama dan sama-sama kerja? Kerja sama dan sama-sama kerja. Kerja sama dan sama-sama kerja. Ada enggak beda? Ada ya. Kalau kerja sama itu seperti gini. Hanya ada satu pekerjaan tapi kita kerja sama-sama. Ngerti maksudnya? Sapu. Kita sapu sama semua 10 orang, 20 orang sapu semua. Itu kerja sama. Cepat enggak selesainya? Cepat. Tapi kalau kita sama-sama kerja, amin, itu artinya gini, ada nyapu, ada ngepel, apalagi ada ngecat, ada banyak pekerjaan dan kita serempak kerja. Artinya waktu kita ada begitu banyak pekerjaan lalu kita sama-sama kerja nih, kita nggak lihat lagi. Tapi kita lihat pekerjaan yang kita kerjakan. Kita nggak lihat orang sana, lu ngecatnya nggak benar, lu pelnya nggak bersih. Loh, karena kita sama-sama sibuk mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Amin. Amin. Jadi kita nggak punya waktu untuk sibuk dengan pekerjaan orang. Tapi pekerjaan kita. Yes, amin. Saudara diberi pekerjaan loh, amin. Sama Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu terlalu banyak. Bukan sekedar saudara berdiri di sini. Atau saudara main musik. Atau saudara berdiri di depan untuk terima tamu. Sound system atau ngepel gereja ini. Terlalu banyak. Saya berpikir, ini menurut saya ya. Ada sebuah pekerjaan yang mudah kita kerjakan. Taruh satu pekerjaan yang mudah di dalam hidup. Pikirkan, yang paling mudah. Menurut saya, yang paling mudah dan gampang dilakukan adalah kita berdoa. Gampang gak? Gampang gak? Kita menjadi pendoa syafaat. Itu pekerjaan Tuhan. Amin. Toh Yesus sampai sekarang itu masih menjadi pendoa kita. Amin. Si ibu mah itu paling susah apalagi kalau doa pagi. Si ibu mah paling susah apalagi kalau udah komit doa jam 3, jam 2. Itu susah. Ya iya susah. Bagi saudara, bagi saya enggak. Amin. Taruh satu pekerjaan Tuhan di dalam hatimu hari ini. Yang menurut saudara mudah. Dan pulang dari sini lakukan itu. Paling mudah saya nyapu gereja. Mudah itu. Nih ambil sapu, nyapu. Amin. Paling mudah ngatur-ngatur bunga di sini. Atau paling mudah apa terserah saudara. Simpan satu. Tapi kalau saudara lakukan itu dengan rutin. Maka upah saudara tidak akan lebih besar dari waktu saudara seperti saya berdiri di tempat ini. Sama upahnya. Satu aja. Satu aja. Tapi kalau dikerjakan secara rutin. Amin. Secara rutin. Itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Amin. Nah dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pertanyaannya. Seperti tadi saya bilang bahwa ada banyak pekerjaan yang ada di dunia ini dan terlalu luas ladang Tuhan. Tapi kalau kita lihat beberapa ayat di dalam Yohanes pasal 9 ini, maka ini yang kita mau kerjakan. Saya dan saudara bersama Yesus kita akan lakukan ini. Di dalam Yohanes pasal 9
ayat 1 katakan bahwa dan seterusnya itu ternyata ada orang yang buta sejak lahir. Lalu murid-muridnya tanya kepada Yesus begini, Guru, siapakah yang salah? Orang yang buta itu atau orang tuanya? Lalu Yesus katakan bukan orang itu, bukan orang tuanya, tapi pekerjaan Bapa di surga yang akan ada di dalam kehidupan orang itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita enggak mau melihat secara jasmani, tapi lihatlah secara rohani. Ada begitu banyak orang buta sejak lahir di sekeliling kita. Buta secara rohani. Sejak lahir saudara, ada banyak di sekeliling kita. Gak usah cari-cari, kita buat mission trip yuk, kita buat ini yuk, kita pergi ke sana yuk penginjilan. Ada banyak di sekeliling kita, iya enggak? Yang buta sejak lahir. Karena itu firman Tuhan bilang bahwa yang pertama supaya manusia itu bisa mengerjakan pekerjaan apa yang diberikan oleh Bapa di surga dari dulunya, itu dia berikan kepada saya dan saudara. Maka yang pertama kita harus tahu bahwa kita punya orang-orang yang di sekeliling kita yang buta secara rohani sejak lahir. Apakah kita mau menjadi seperti murid-muridnya bertanya, Yesus itu salah siapa? Salah mereka, salah orang tua atau salah siapa? Gak usah tanya. Hari ini Tuhan bilang apa? Karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan akan dinyatakan lewat orang-orang itu. Nah siapa yang mau mengerjakan? Lah saya dan saudara. Amin. Celikkan mata mereka. Yang paling gampang apa? Tadi saya bilang berdoa saudara. Doakan mereka, Tuhan ada 10 orang yang di samping kiri kanan ini belum kenal Yesus. Tuhan tetangga saya yang satu ini susah kalau dengar firman Tuhan teh enggak ngerti-ngerti. Tuhan suami saya, Tuhan istri saya, Tuhan saudara saya, sahabat saya. Itu yang Tuhan mau. Doakan itu. Saudara akan lihat kalau saudara rutin melakukannya, maka saudara akan lihat hasil dari sebuah kesabaran itu. Amin. Ada banyak loh. Mau saudara udah taruh ya satu-satu ya, lumayan ya. Saya yakin beda-beda nih yang taruh. Selain saudara singer ya, selain saudara WL, pemain musik, pengkhotbah atau apapun. Selain itu taruh satu yang belum saudara lakukan. Udah taruh? Satu aja. Yang belum saudara lakukan. Kalau yang sudah jangan. Yang belum. Taruh. Lumayan nih banyak nih. Lakukan ya sama-sama ya. Sama siapa? Sama Yesus. Karena dia akan beri kita motivasi. Karena dia akan beri kita kekuatan. Karena dia akan beri kita keinginan, kerinduan. Dia akan pegang tangan kita. Dia akan selalu setia menemani kita. Di dalam melakukan pekerjaan Bapa yang diberikan bagi kita. Amin. Satu aja. Kalau saudara supaya jangan lupa pulang tulis. Taruh di Alkitab. Biar ingat. Ini pekerjaan yang saya belum lakukan Tuhan. Saya pingin sekali lakukan ini. Taruh di Alkitab. Wow. Terlalu banyak saya rasa beda-beda ya. Beda-beda jadi kedepannya kita akan lihat banyak orang mau bekerja bersama-sama dengan Yesus. Yang kedua, apa sih yang bisa kita lakukan di dalam konteks Yohanes pasal 9 ini? Firman Tuhan bilang begini, waktu orang itu udah dicelikan, dia dicelikan dengan apa? Dengan cara yang luar biasa yang sepertinya kita nggak masuk akal. Karena Yesus meludah lalu mengaduk-aduk tanah, lumpur, lalu Yesus menggosoknya ke mata orang tersebut. Dan ada yang dikatakan di situ. Pergilah, basuhlah dirimu ke
Siloam. Siloam artinya apa? Yang diutus, saudara. Karena itu waktu Yesus bilang, Yesus mencelikkan mata orang itu artinya Yesus lagi bilang gini, kamu itu diutus. Amin. Saudara udah dicelikin matanya, amin. Sudah, apa masih ada banyak orang buta rohani? Saya yakin tidak ada, karena saya berpikir positif bahwa semua kita sudah dicelikin. Amin. Kita udah melek. Kita udah bisa lihat. Maka waktu Tuhan bilang pergi dan basuh di Siloam yang artinya pengutusan itu yang diutus. Yesus sementara katakan kepada saya dan saudara, kamu itu diutus di dunia ini. Amin. Kita ini diutus. Harus sadar. Kalau kita nggak sadar, maka kita akan diam di tempat dan tidak bekerja apapun. Kita diutus. Dan waktu dia melakukan itu, dia belum waktu dia jalan itu kan belum melihat ya dalam cerita ini. Setelah dia basuh, dia menerima panggilan itu, amin. Dia mendengarkan apa yang Yesus katakan, dia melakukan firman Tuhan itu, dia taat kepada Yesus, maka terbukalah matanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya saya mengambil kesimpulan bahwa kalau kita hidup tidak mentaati firman Tuhan, itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang buta secara rohani. Amin. Taat. Kalau tidak mata kita masih nempel itu apa? Lumpur. Masih. Karena kita masih diam. Firman Tuhan bilang ke orang itu bahwa pergi. Lalu dia pergi. Dia basuh di sana. Lalu matanya terbuka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita belajar untuk mentaati firman Tuhan. Amin. Karena waktu kita taati firman Tuhan, disitulah nyata dalam hidup kita, nyata dalam hidup saya dan saudara, bahwa saat itulah kita sudah melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Kita taat. Kita taat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan perjalanan hidup kita, memang ada begitu banyak masalah, saudara. Seperti apa yang dialami oleh orang buta ini. Setelah dia udah buta, dia udah melihat banyak perdebatan. Orang gak percaya kok bisa orang ini buta. Berapa kali dia dipanggil dan dia dipertanyakan dengan cara bagaimana. Waktu dia pergi ke Siloam, yang artinya diutus itu. Setelah dia ke sana, dia menyaksikan apa yang dia alami. Amin. Waktu dia dipanggil, dia tetap katakan bahwa orang itu mengoles, ya, mengaduk-aduk lumpur dan diolesin kepada mataku. Lalu orang itu beritahukan kepada saya supaya saya harus ke Siloam dan membasuh diri saya. Dan itu yang dia katakan. 2 kali dia dipanggil dan dia katakan yang sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan ini kita berpikir bahwa apa yang kita dapat dari Tuhan, yang kita alami dengan Tuhan, mujizat atau apapun yang kita alami dengan Tuhan, Tuhan mau kita menceritakannya. Sehingga waktu dia cerita, terus mereka tanya, percaya enggak engkau sama Tuhan? Mau katakan kepada saya dan saudara, orang ini katakan dia itu nabi. Orang itu percaya, saudara. Sehingga pada saat orang mulai berdebat, bahkan panggil orang tuanya dan menanyakan perihal kenapa orang ini bisa melihat, maka orang itu dikucilkan karena orang itu bilang dia, Yesus itu adalah nabi. Dia dikucilkan dan Yesus datang kepada orang ini
Dan inilah yang terakhir yang ingin saya katakan kepada kita semua. Yesus katakan di ayat yang ke-35 dan sampai 39. Kita baca dulu ayat ini. Ayat 35 katakan begini saudara. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Bapak Ibu, ini enggak enak yang ayat terakhir yang saya baca tuh enggak enak saudara. Tapi ini kenyataan yang Yesus bilang. Bahwa kita mau jadi orang-orang yang apa? Yang bersaksi. Saksikan apa yang kita alami dengan Tuhan. Saksikan itu kepada orang lain. Dan setelah ini saudara, kita mau belajar satu hal dari Yesus. Karena itu Yesus bilang aku adalah gembala yang baik. Itu terbukti di dalam apa yang Yesus lakukan di dunia waktu dia ada di dunia. Waktu Yesus mencelikkan mata orang ini, ya, dia nggak biarkan orang ini nantinya pergi kemana-mana. Tapi di sini bicara soal pemeliharaan. Artinya saudara gini, waktu saudara bawa temanmu ke gereja, ya, saudara jangan biarkan dia ya udah datang minggu depan nggak datang ya udah, nggak. Tapi yang Yesus lakukan, waktu Yesus sudah mencelikkan mata orang itu, Yesus memperkenalkan dirinya dan dia menjamah orang tersebut sampai orang ini bukan sekedar kenal siapa Yesus, tapi dia percaya dan menyembah Yesus. Amin. Amin. Bawa terus saudara, doakan terus. Dia udah ke gereja. No, enggak sampai situ. Saya berdoa, saya bersyukur, saya berdoa si A udah datang ke gereja. Jangan putus doanya saudara, amin. Doain terus sampai dia terima Yesus. Doain terus sampai pertumbuhan itu terjadi dalam hidupnya. Amin. Jadi enggak stop kita doa orang untuk datang ke gereja. Tapi doakan dia terus supaya sampai dia terima Yesus. Kita perkenalkan dia siapa itu Yesus. Dan dia percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bekerjalah selagi hari masih siang. Karena akan ada di mana kita tidak dapat lagi bekerja. Maka saat ini waktu kita masih ada, itu anugerah Tuhan untuk kita bekerja. Tadi saya katakan bahwa taruh satu pekerjaan yang saudara belum kerjakan. Imani di tahun ini satu yang saudara taruh di hati saudara itu. Tuhan akan tolong saudara dan saya supaya kita bisa melakukan apa yang belum kita kerjakan dalam hidup ini. Amin. Satu aja. Enggak perlu banyak. Tapi kalau satu itu engkau lakukan dengan serius, engkau lakukan dengan teratur, maka itu akan membuahkan hasil yang baik. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Mari singer, song leader, kita akan nyanyi hidup ini adalah kesempatan. Dan kita mau bilang kepada Tuhan, inilah kesempatan yang Tuhan beri bagi saya dan saudara. Saya ingin mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau ingin aku lakukan. Karena kita adalah buatan tangan Tuhan. Diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik.
Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya, hidup di dalam pekerjaan-pekerjaan itu. Dan tugas pekerjaan ini adalah tugas kita semua yang menjadi anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bukan mantan anak Allah, tapi kita adalah anak Allah. Maka kerjakan apalah yang ingin Ia supaya kita kerjakan. Katakan hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Syukur bagimu ya Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Yesus. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, Nanti saya minta dengan hormat Ibu Karyani akan berdoa untuk kita. selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, selagi masih siang, kerjakan buat Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, bekerjalah buat Tuhan. Engkau bekerja bukan buat manusia, tetapi engkau bekerja buat Allah. Lakukan segala sesuatu dengan hatimu yang tulus dan ikhlas kepada Tuhan. Lakukan segala sesuatu dengan hati yang bersih di dalam Tuhan. Percayalah, berkat Tuhan melimpah di dalam hidup. Hari ini, engkau yang mau bekerja buat Tuhan. Engkau yang mau melayani pekerjaan Tuhan. Yang kau kerjakan bukan pekerjaanmu. Yang kau kerjakan bukan untuk usahamu. Yang kau kerjakan buat Tuhan. Hari ini, mari datang kepada Tuhan. Siapapun kita, mari kita mau datang kepada Tuhan. Aku mau bekerja buat engkau Tuhan. Tuhan tahu isi hatimu pada pagi hari ini. Tuhan lihat hidupmu hari ini. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Katakan pujian ini sembari engkau merenungkan firman Allah. Selagi masih siang, kerjakan buat Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. ya rabatakara labayo shandaya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus Angkat jadi tanganmu, berkat. angkat tanganmu, katakan
katakan oh Tuhan. Oh Tuhan. Amin, amin, amin. Atmosfer Roh Kudus-Mu ada di tempat ini Tuhan. Roh Kudus-Mu ada di tempat ini Bapa. Masih kuat bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah Bila saatnya nanti bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Setiap umat-Mu yang ada di dalam rumah-Mu ini Bapa. Kami adalah umat tebusan-Mu, anak perjanjian-Mu. Kami adalah ahli waris kerajaan-Mu Tuhan. Pakai hidup kami untuk melakukan pekerjaan yang baik dan benar. Ini hidup kami Tuhan. Pakai kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati setiap umat-Mu dari belakang sampai terdepan. Yang melayani dan yang dilayani semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan, dalam tahun yang baru ini, dalam minggu yang kedua di tahun 2022, ajar kami tetap memandang kepada Engkau. Ajar kami tetap berharap kepada Tuhan. Ajar kami tetap melayani Engkau dan taat akan mendengar suara firman-Mu. Bapa, Engkau tidak pernah terbatas untuk menolong setiap kami. Mungkin ada di antara kami yang dalam keadaan sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang mungkin di antara kami ada kelemahan-kelemahan pribadi kami. Tuhan Engkau ubahkan kami. Mungkin ada di dalam kami ada kekurangan. Tuhan Engkau cukupkan kebutuhan kami. Hamba berdoa pagi hari ini Tuhan. Setiap umat-Mu yang ada di dalam ruangan ini. Tanpa terkecuali. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Begitu kami keluar dari tempat ini. Kami percaya berkat Tuhan ada dalam hidup kami. Memberkati hari-hari yang kami lalui bersama dengan Engkau. Memberkati pekerjaan kami. Memberkati usaha kami. Engkau membuat segala sesuatu berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Engkau berkati mereka dengan berlipat-lipat kali ganda. Tambah-tambahkan karunia dan talenta. Teristimewa hati-Mu ada di dalam mereka. Untuk melayani Engkau. Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa buat gembala sidang kami. Dimanapun dia berada pada pagi hari ini. Engkau menyertai dan memberkati mereka sekeluarga. Tuhan bawa kembali mereka ke tempat ini dengan selamat, dengan sehat, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan, kami menyerahkan pelayanan sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Apapun yang akan kami lakukan dalam pelayanan sepanjang minggu ini, Tuhan menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati keluar masuk-Mu. Tuhan memberkati lumbung-lumbung-Mu. Tuhan memberkati kesehatan-Mu. Tuhan memberkati rumah tangga-Mu. Tuhan memberkati pekerjaan-Mu. Tuhan memberkati pelayanan-Mu. Tuhan memberkati Engkau dimanapun Engkau berada. Kemanapun Engkau pergi, Roh Kudus-Nya menyertai Engkau. Haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah ke rumah tangga saudara masing-masing. Dan bawalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus. Menyertai kita mulai hari ini. Besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Untuk menjemput
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru buat kita semua. Salam sehat selalu dan sukacita dan damai sejahtera tetap melimpah di tahun 2022.